Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, innahu anallah al-azizul hakim. Sadaqallahul azim. Jamaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Pembahasan ini masih terus berlanjut dan kita sudah sampai pada sesi penutup dari Du'fut Tanzim. Bukankah kita sudah sampai kemarin pada pernyataan bahwa perekat ikatan tanzim kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa ternyata ikatan besar yang seharusnya kita bangun ketika kita mengelola sebuah organisasi atau tanzim lillahi rabbil alamin. Dan bukankah kita hadir ke punggung bumi ini dengan semangat lillah seharusnya, dengan semangat karena Allah, dari Allah dan untuk Allah. Bahwa kita tidak hadir atas kemauan kita sendiri, walaupun kita dibenarkan untuk membangun ikhtiar-ikhtiar manusiawi kita. Bahwa seorang melakukan tindakan-tindakan maksiat bukan dibenarkan begitu saja oleh Allah. Dia tidak dibiarkan, dia dipanggil untuk pulang dan bertaubat kepada Allah. Seorang pelacur yang ketika melakukan tindakan pelacuran, jangan dia mengira bahwa itu tindakan yang tidak akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah. Karena dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya adalah karunia yang diberikan Allah, karunia yang dikasih Allah kepadanya, dan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak. Tidak ada perilaku kita yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kalaupun kemudian Allah memberi karunia kepada kita untuk menjadi da'i, untuk menjadi orang yang bergerak di lapangan dakwah, apakah itu dakwah politik, apakah itu dakwah pendidikan, apakah itu dakwah seni, apakah itu dakwah budaya, dan semuanya, maka semua itu harus dikemas dengan satu tujuan yang sama, lillahi rabbil alamin, untuk dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini di Republik kita berhadapan dengan kesemberautan kehidupan penataan negara, maka dibutuhkan tenaga-tenaga duat yang bergabung dalam tanzim, organisasi-organisasi yang betul-betul berorientasi untuk membangun kebangkitan umat ini. Kita harus mengambil peran kita. Kita harus mengambil tempat-tempat di mana yang masih kosong itu, yang ditinggalkan oleh para duat kita yang mereka sudah dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi generasi baru, harapan baru bagi Republik ini. Di titik inilah sebenarnya bahwa struktur organisasi dakwah tidak boleh mengedepankan keakuannya pula. Tidak boleh mengatakan dan mengira diri bahwa dialah yang paling bagus, bahwa dialah yang paling benar, bahwa kelompok mereka lah yang paling hebat. Di dunia politik tidak boleh ada satu partai yang menganggap hanya partai kami sajalah yang partai paling sunnah, partai paling dekat kepada Islam, partai paling ngerti dan paling mampu menjabarkan Islam. Di lapangan organisasi massa tidak boleh ada ormas-ormas Islam tertentu saja yang menganggap bahwa sebenarnya yang banyak dan telah memberikan sesuatu kepada umat ini adalah kami. Semuanya harus bersinergi dalam sab wa tanzim, dalam aturan tata pengelolaan barisan yang lurus dan mereka terstruktur bagus. Semuanya. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang bergerak di lapangan ekonomi saja. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang bergerak di lapangan seni saja dengan menganggap kita yang paling baik. Kita tidak boleh mengira diri bahwa kitalah yang paling soleh, kitalah yang paling benar karena kitalah yang paling rajin mengkaji sunnah dan sebagainya. Karena yang dibutuhkan umat ini bukan pelajaran tapi tindakan. Yang dibutuhkan umat ini sebenarnya adalah solusi dari begitu banyak masalah yang menimpa mereka. Umat sedang lapar. Ketika umat sedang lapar, mereka butuh orang kaya. Tapi untuk orang kaya yang bisa memberi bantuan sama orang lapar, butuh ulama yang mengingatkan orang kaya.
Agar ulama bisa konsisten untuk bisa membantu orang-orang lapar dengan mengingatkan orang kaya, ulama juga tidak boleh bergerak sendiri, karena kalau bergerak sendiri nanti malah sumbangan orang kaya cuma masuk ke dalam kantong mereka dan sebagainya dan sebagainya. Disinilah struktur, disinilah bangunan, disinilah tanzim jamaatud dakwah sangat dibutuhkan pengelolaannya. Lihatlah bagaimana ketika dakwah sudah menyentuh wilayah multimedia, maka kita bisa mendengar dakwah by phone, kita bisa mendengar dakwah dengan televisi, kita bisa membaca tulisan-tulisan dakwah di koran-koran, bahkan tanpa harus berkenalan dan tanpa harus mengerti bahasa ulama dimaksud. Kita bisa membaca buku-buku yang ditulisnya dengan penterjemahan yang dilakukan oleh pakar-pakar yang ada di tengah-tengah kita. Akhirnya bumi ini semakin kecil. Walaupun dia merupakan big, tapi dia big village, dia menjadi kampung besar yang satu sama lain mereka semuanya sebenarnya saling mengenal. Apa yang terjadi di barat akan didengar di timur, apa yang terjadi di utara akan nyampai ke selatan. Semua ini harus dalam pengelolaan tanzim yang serasi. Dakwah harus masuk ke wilayah internet, dakwah harus masuk ke televisi, dakwah harus masuk ke media massa, dakwah harus menjadi inti daripada geraknya seorang seniman, dakwah harus menjadi sesuatu yang mendasari gerak dari seorang politisi, guru, buruh, dan siapa saja yang hidup di republik kita ini. Insya Allah dengan tanzim yang menyatu seperti ini, tidak sulit bagi kita untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan pelajaran ini masih berlanjut dalam pelajaran mendatang, agar kita bisa melihat du'ful akhlak, kelemahan akhlak yang menimpa umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.